Arsip merupakan kumpulan warkat atau dokumen bersejarah, memiliki ciri autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, informasinya utuh dan berdasarkan asas asal-usul. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip atau kintaka adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai lembaga pendidikan, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran setiap saat memproduksi dokumen, di mana pada akhirnya dikelola secara baik oleh Record Center Vkom Unpad. Dalam melakukan manajemen arsip, kita akan mengenal tentang jadwal retensi arsip atau JRA. Program retensi arsip memberikan suatu jadwal dan prosedur yang konsisten untuk mengelola arsip organisasi, memindahkan arsip ke tempat penyimpanan arsip inaktif, memusnahkan arsip yang sudah tidak bernilai guna. Untuk pertama kalinya, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran melakukan pemusnahan arsip keuangan periode tahun 1990 hingga 2014. Pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan. Pemusnahan arsip harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hari ini adalah hari di mana kita mulai melakukan pemusnahan arsip secara tertib sesuai dengan prosedur yang memang harus kita laksanakan. Dan sebetulnya ini adalah pertama kali di Unpad yang sampai mendapatkan persetujuan dari ANRI ya, karena itu tahapannya banyak ya. Yang pertama adalah dari penyeleksian, kemudian penilaian, kemudian penginputan, kemudian persetujuan dari pimpinan, kemudian ada SK tim penilainya. Banyak sekali tahapan yang telah kita lakukan. Kita coba ikuti aturan-aturan tersebut gitu ya. Memang cukup lama karena ini baru pertama kali ya. Ini adalah proses pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat Vkom dan seterusnya mungkin perusahaan-perusahaan yang lain juga akan dilakukan. Nah, ini salah satu contohnya, ini adalah arsip keuangan ini ya. Nih arsip keuangan ini banyak sekali ya yang isinya begitu ya. Yang pertama dari mulai honor gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa honor itu retensinya 2 tahun aktif, 3 tahun inaktif, dan 5 tahun musnah. Kemudian ada arsip pajak juga. Ini salah satu contohnya. Arsip pajak itu 1 tahun aktif, 9 tahun inaktif, dan nasib akhirnya juga musnah. Nah, ini arsip-arsip ini semua alhamdulillah semua tahapan sudah kita lakukan. Kemudian persetujuan ANRI juga sudah turun ya, sehingga kita baru berani melaksanakan pemusnahannya itu hari ini. Dan tadi seperti kita saksikan, alhamdulillah dihadiri oleh tim pengawas internal, kemudian dari kantor arsip dan juga pimpinan serta rekan-rekan arsiparis. Ini satu kegiatan yang luar biasa menurut saya, dan ini saya yakin ini baru pertama kali dilaksanakan di Unpad secara prosedural. Pemusnahan arsip di lingkungan perguruan tinggi memiliki retensi di bawah 10 tahun atas pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip serta persetujuan tertulis dari rektor serta Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Sebetulnya yang pertama di Unpad untuk bidang arsip keuangan. Dan saya kira ini adalah salah satu implementasi dari tertib administrasi yang memang diatur juga di dalam perundang-undangan kearsipan. Jadi kita bersyukur kita bisa menjalankan amanah dari undang-undang kearsipan di mana tahap pemusnahan itu dimungkinkan. Saya kira ini juga sejalan juga dengan misi Green Campus ketika kita sudah mulai mendigitalisasi tetapi tidak menghilangkan barang bukti atau nilai-nilai kearsipan yang ada di kita, dan nilai ini kita simpan di dalam bentuk digital dan yang bentuk fisiknya kita mulai mengurangi. Tetapi bahwa pemusnahan ini adalah bukan semata-mata menghilangkan barang bukti kinerja, tetapi memang ini adalah salah satu amanah yang memang harus kita ikuti, dan ini nilainya memang sudah kurun waktu 10 tahun. Jadi saya kira kita bersyukur Vkom bisa menjalani kegiatan ini hari ini. Pemusnahan arsip dilakukan melalui berbagai tahapan, yakni seperti pembentukan panitia penilai,
penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah, penilaian oleh panitia penilai, permintaan persetujuan pemusnahan dari pimpinan pencipta arsip, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, serta pelaksanaan pemusnahan arsip. Tahapannya tadi ada daur hidup dulu ya yang harus dijalankan dari unit kerja ya. Karena unit kearsipan ini nggak tahu kan, setiap unit kerja kan punya tugas yang dilaksanakan. Nah ya, proses penginputan itu seharusnya dari awal ketika arsip tercipta. Nah, kemudian ketika retensinya habis, nah dilakukanlah pemindahan ke unit kearsipan. Nah, di unit kearsipan inilah arsip ini diolah gitu ya. Mana yang harus dimusnahkan, mana yang harus dinilai kembali, mana yang harus diserahkan ke LKPT. Nah, untuk arsip-arsip yang tidak mempunyai nilai guna, tentunya kita musnahkan supaya efisien dan efektif. Kalau enggak, berapa puluh ruangan yang harus kita gunakan ya untuk menyimpan arsip itu. Nah, tahapannya tadi kita nilai arsipnya, oh ini sudah habis retensinya, ini bisa musnah. Lalu kita seleksi. Setelah dilakukan penyeleksian, kemudian kita nilai. Kita nilai, oh ini tidak mempunyai nilai kegunaan baik secara primer maupun sekunder gitu ya. Nah, kemudian setelah kita nilai, kita seleksi, kita buatkan daftar arsipnya, daftar arsip usul musnah. Untuk apa? Untuk nanti kita sebagai salah satu pelengkap data atau salah satu persyaratan untuk melengkapi satu surat permohonan, kemudian surat persetujuan dari pencipta arsip gitu ya, kemudian surat nanti persetujuan dari LKPT, kemudian nanti surat persetujuan dari ANRI. Kalau misalnya arsip ini ternyata memang secara retensinya tuh sudah bisa hanya sampai LKPT, sebetulnya cukup sampai LKPT. Tetapi ketika kita belum punya JRA, persetujuannya itu harus sampai kepada ANRI untuk semua arsip jenis apapun gitu ya. Nah, itu tahapan-tahapannya. Kita semua lakukan itu, alhamdulillah. Kita coba pelajari, kita coba terapkan, dan hari ini kita lakukan pemusnahannya. Itu tahapan-tahapan secara singkat. Pemusnahan arsip dilakukan bukan tanpa tujuan. Manfaat paling sederhana dari pemusnahan arsip adalah mengurangi jumlah volume arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan menjadi efektif dan efisien. Pemusnahan arsip juga merupakan upaya untuk menjaga keamanan informasi pada arsip dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sekaligus menyelamatkan arsip yang bernilai guna.